فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi syarah kitab al-ilm min Sahih Bukhari yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Hadi Al-Madkhali asbahullah. Sekarang halaman berikutnya halaman 87. Qala al-mu'allif asbahullah wa innal fiqha fid dinillah alamatun barizatun ala anna sahibahu ar-raghib fih wal muhtam bi tahsinihi min ahli shalah wal falah idza hasunat niyyatuh. Perhatikan baik-baik di sini. Bahwasanya memahami ilmu agama Allah merupakan tanda yang sangat nampak dan jelas bahwasanya orang yang memahami tersebut dan dia cinta, ingin memahami dan perhatian penuh dengannya untuk mendapatkannya, merupakan apa? Merupakan bagian dari orang-orang yang di atas kebaikan. Wal falah, dan keberuntungan apabila niatnya itu tulus. Jadi orang ketika mempelajari ilmu agama Allah, niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena wajah manusia, bukan karena sanjungan manusia, bukan karena biar viral, terkenal, populer, atau bukan tujuan-tujuan yang lainnya, tapi karena lurus niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, yang mana niat itu dikatakan tulus, kata beliau ketika beliau ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyyah?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana niat itu dikatakan tulus dan lurus? Kemudian beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa ghairihi. Jadi orang mencari ilmu niatnya dikatakan lurus dan tulus itu adalah orang yang ketika mencari ilmu, memahami agama Allah, meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri baru orang lain. Jadi bukan niatnya biar menjadi orang yang terkenal, viral, dikenal di mana-mana, banyak pengikutnya, banyak followersnya istilahnya zaman sekarang. Nah, barakallahu fiik, bukan. Tapi yang dia cari adalah apa? Nah, untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri orang tersebut, kemudian baru orang lain. Jadi memperbaiki diri sendiri, baru dia memperbaiki orang lain. Jangan sibuk ngurusin orang lain, lupa dirinya, jangan. Itu juga jangan sampai terjadi. Pastikan ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, kita juga berbuat baik, mencontohkan. Ketika mengajak orang lain berbuat amalan sunnah, kita mencontohkan amalan sunnah tersebut. Biar orang lain itu bercermin, wah ini si fulan nih merintahkan perkara sunnah, dia juga ngamalkan. Jangan nyuruh amalan sunnah, dia sendiri tidak mengamalkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun? Nah, kenapa kalian merintahkan kepada manusia perkara yang baik, kemudian kalian justru melupakan diri kalian dalam keadaan kalian baca kitab, tahu dalilnya, tahu syariatnya? Tidakkah kalian mau berpikir? Jangan seperti orang-orang ahlu kitab, paham ya? Merintahkan perkara yang baik, namun justru melanggar. Dalam artian tidak mengerjakan perkara yang baik tersebut. Allahul musta'an. Kita lihat, wa asana fi amalih, dan apabila dia memperindah dalam amalannya, karena ilmu setelah dia miliki, bukan hanya sekedar dia dapatkan ditumpuk, tidak, tapi diamalkan. Diamalkan, bukan sekedar ditumpuk, dipelajari, tapi diamalkan ilmu yang dia pelajari. Jangan menjadi tipe
istilah Jawa itu bungen tua. Paham Akhdul Qarnain bungen tua? Melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Paham ya? Nah, maksudnya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ilmu dia dapatkan tapi dia tidak mengamalkannya. Jangan. Paham ya? Itu istilah Jawanya bungen tua. Melebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Jadi dia belajar, paham dia, dalilnya paham, syariat dia pahami, dia pelajari, tapi dia nggak mau mengamalkan gitu. Paham ya? Mungkin gengsi atau mungkin karena faktor yang lainnya. Jangan. Pastikan kita senantiasa minta pertolongan Allah Ta'ala agar bisa mengamalkan amalan yang disyariatkan yang sudah kita pelajari. Seberat apapun. Kita lihat. Wallahu jalla wa ala huwa alladhi yu'ti min khairai dunya wal akhirah sahih. Dan Allah lah, Allah Subhanahu wa taala yang memberi dua kebaikan dunia dan akhiratnya. Lihat, kebaikan dunia dan akhirat. Makanya kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan di akhirat. Dan minta agar jauhkan dari siksaan api neraka. Itu penting sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa-doa yang lainnya. Wa yu'ti man yasha' ilman katsira sahih. Dan Allah telah memberikan kepada siapapun yang Allah telah kehendaki ilmu yang banyak. Lihat. Jadi ilmu merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada siapapun yang Allah telah kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah telah berikan kepada siapapun yang Allah telah kehendaki, dan Allah taala memiliki keutamaan yang besar yang agung. Kita lihat, wadzalika bibadlil asbab, yang demikian itu dengan cara mencurahkan sebab. Dalam artian dia melaksanakan sebab. Orang ingin dapat ilmu berpangku tangan enggak dapat. Orang ingin sukses enggak mau proses, enggak bisa. Paham ya? Nah, istilahnya kalau orang-orang yang sekarang berjuang ya kan, mencari nafkah, mencari maisha, kemudian mereka ingin sukses, ingin berhasil, itu melewat proses dulu. Paham ya? Jadi mereka itu sedang berjuang merintis dagangan mereka, bukan mendapatkan warisan dari orang tuanya misalkan. Jadi proses, paham ya? Nah, jadi ada istilah untuk mereka apa? Perintis bukan pewaris. Nah, maksudnya kita berusaha mencari ilmu, menempuh sebab-sebabnya, rihlah kadangkala. Jabir bin Abdullah pernah rihlah enggak? Rihlah berapa bulan? Sebulan 3 bulan? Sebulan 3 bulan? 3 bulan atau sebulan? Yang sudah kita lihat kemarin, sebulan? Ya kurang lebih itu. Paham ya? Rihlah untuk mendapatkan berapa hadis? 1 hadis. Dari hadisnya siapa? Hadisnya siapa kemarin? Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Rihlah pergi, bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya kadang-kala perlu perjuangan. Kata beliau, bibadlil asbab, dengan cara mencurahkan sebab-sebab. Datang bermajelis, menempuh, kadang berkorban, sebagian hartanya dia keluarkan. Wa yu'ti man yasha' duna dzalik, dan kadang-kala Allah telah berikan siapapun yang Allah telah kehendaki yang selain itu, maksudnya diberikan ilmu yang sedikit. Ada yang banyak, ada yang sedikit, sesuai dengan kadarnya. Kama qala ta'ala, fasalat awdiyatum biqadariha, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Wa man lam ya'ti bil asbab hurim, penting ini. Dan barang siapa yang tidak mau mendatangkan, tidak mau mendatangi sebab, tidak mau melaksanakan sebab, enggak mau proses, maka diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Dia ingin berilmu tapi berpangku tangan. Ibaratnya apa kemarin? Perahu yang tidak bisa berjalan di tempat yang kering. Ya enggak? Dia ingin naik perahu, naik kapal, tapi kapal dan perahunya di tempat yang kering, enggak ada airnya, enggak bisa berjalan. Iya kan? Pantunnya bagaimana pantunnya kemarin? Ilman? Naam, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu ingin sukses, ingin berhasil, tapi tidak mau menempuh perjalanannya, tidak mau proses. Ibaratnya bagaikan apa? Perahu itu tidak akan pernah jalan di tempat yang kering. Paham ya? Harus proses, belajar, sabar. Kadang apa? Jatuh sakit, bangun lagi, bangkit lagi, bersabar. Seperti itu. Kadang kangen dengan orang tuanya, sabar. Jangan
Nah, belajar baru sebentar, pulang nggak balik lagi misalkan. Itu kurang. Paham ya? Itu kurang seperti itu ya. Jadi harus siap untuk proses, memperbaiki diri, mendapatkan ilmu syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga dia berjalan dalam kondisi apa? Terang benderang. Wa huwa sabab fi hirmani nafsihi. Yang mana itu merupakan sebab diharamkannya dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Dirinya diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Tidak mau menempuh sebabnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Man hurima barakallahu fiik. Man hurimal usul hurimal wusul. Atas makna itu ya. Barang siapa yang diharamkan, nah barakallahu fiik, diharamkan untuk mendapatkan apa? Pondasi atau intinya, maka atau barang siapa diharamkan untuk menempuh jalannya, maka diharamkan mendapatkan intinya. Antum lupakan lafadznya itu, yang tepatnya apa itu? Siapa yang ingat itu? Man hurimal usul hurimal usul itu ya. Nah, barang siapa yang diharamkan untuk mendatangi sebab-sebabnya, maka diharamkan juga untuk mendapatkan intinya. Intinya apa? Ilmu. Sebabnya rehlah. Dia enggak mau rehlah. Enggak mau pergi dari rumahnya. Dia pengennya berpangku tangan, ingin mencari yang instan, enggak bisa. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Kata beliau, wa huwa wallahu yu'ti kadzalik min khairid dunya man ahab wa man lam yuhib li haqaratiha 'inda Allah taala. Perhatikan ini. Dan Allah telah berikan seperti itu juga berupa kebaikan dunia orang yang Allah tercintai, dan Allah taala juga memberikan kepada orang yang bahkan dia rendah dan hina di sisi Allah taala. Tapi dunia loh ya, dunia. Kebaikan dunia tuh lihat orang kafir dapat kebaikan dunia. Rendah enggak mereka? Rendah, hina enggak mereka? Hina. Tapi mendapatkan kebaikan dunia saja. Tapi orang mukmin dunia dan akhirat. Mafhum? Jadi Allah telah berikan kebaikan dunia. Siapa yang Allah telah kehendaki, Allah telah cintai, dan siapa yang Allah telah tidak cintai pun diberi juga kalau dunia. Karena sabata fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha qatrata ma'in." Lihat ini. Kalau seandainya dunia itu bernilai senilai dengan sayap nyamuk di hadapan Allah, di sisi Allah, niscaya Allah Taala tidak akan memberikan setetes air pun kepada orang kafir. Lihat. Kalau seandainya ada nilainya. Berarti menunjukkan dunia itu enggak ada nilainya di hadapan Allah Taala. Sesuatu yang hina, hanya sebagai sarana dan perantara, bukan sebagai target dan tujuan. Paham? Oleh karena itu jangan sampai termakan syubhat, akhirnya apa? Ngejar dunia mati-matian, ternyata besoknya mati. Paham ya? Ngejar dunia yang tidak tidak dibawa mati dan tidak kekal abadi, lupa akhirat yang apa? Yang untuk hidup selamanya, kekal abadi. Wa amal akhiratu allati sababuha tafaqquh fi dinillah wal amal bihi fala yu'taha illa man ahabbahu Allah tabaraka taala. Masyaallah, lihat itu. Yang punya kitab disimak itu. Dan adapun akhirat yang dengan sebabnya, yang sebabnya orang mendapatkan akhirat tersebut adalah memahami agama Allah dan beramal dengannya, maka tidak akan diberikan kepadanya kecuali, lihat, kecuali orang yang Allah Ta'ala cintai. Beda lah ya. Kalau perkara dunia tadi orang kafir dapat, orang kafir dunia. Orang kafir dapat. Orang kafir, mukmin, muslim. Tapi untuk perkara akhirat, kebaikan akhirat hanya orang mukmin. Hanya orang yang memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mengamalkan syariat Allah, seperti itu. Wa alaihi, maka wajib atasnya fala budda minal ityan bi asbabi mahabbatillah. Oleh karena itu harus seseorang itu mendatangi sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendatangi sebab-sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Wa fi muqaddimatiha al-fiqhu fi dinillah, dan termasuk yang di awal permulaannya, termasuk sebab mendatangkan kecintaan Allah taala adalah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak malas-malasan ya, tidak banyak acting, banyak gaya ya. Kemudian belajar banyak alasan, jangan. Pastikan fokus, serius, jenius di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, semangat. Sebagaimana ketika dia semangat dalam perkara-perkara ibadah yang lain, mencari ilmu ini justru nomor 1 di antaranya. Ya kan? Termasuk min afdal nawafil ibadah. Ya kan? Termasuk amalan-amalan ibadah yang paling afdal adalah talabul ilm. Bahkan sebagian mereka membandingkan dengan apa? Salat-salat sunnah.
Talabul ilm lebih afdal. Paham ya? Bukan berarti meninggalkan salat sunnah. Paham? Tapi kalau dari sisi afdalnya, karena ilmu ini manfaatnya untuk sendiri atau untuk orang lain juga. Untuk dia sendiri atau untuk orang lain juga. Double mutaaddi manfaatnya. Sedangkan ibadah manfaatnya hanya kembali kepada per orang. Paham? Sehingga ilmu ini jangan pernah dilewatkan, barakallahu fik. Semangat. Nah, jangan sampai terhilangkan semangat. Makanya Al-Imam Abdus Salam Ibn Barjas rahimahullah, beliau punya kitab namanya Awaiqut Talab. Awaiqut Talab, bagus sekali kitabnya. Penghalang-penghalang orang mendapatkan ilmu. Di antara penghalangnya adalah apa? Dunul himmah. Rendahnya keinginan kuat dalam cari ilmu. Jadi himmahnya itu sedikit. Keinginan untuk mendapatkan ilmu sedikit dia. Paham ya? Dia tidak berpikir ini bagaimana caranya untuk segera mendapatkan ilmu. Bagaimana caranya dia agar mendapatkan waktu yang maksimal. Paham ya? Jadi dia ketika mendatangi ilmu santai, kemudian inginnya enak-enak, itu enggak akan dapat. Paham ya? Sebagaimana perkataan Imam siapa itu? Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, apa kata beliau? La yunalul ilmu bi rahatil jism atau bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai-santai dan tenang-tenang. Maksudnya bagaimana? Ya pasti kadang sakit, orang sakit, ya, masuk angin, letih, proses, berjuang, mengorbankan sebagian waktu dunianya dia korbankan untuk mendapatkan akhiratnya, seperti itu. Mafhum? Kita ambil dikit lagi. Jadi ingat-ingat memahami agama Allah Ta'ala. Bab kemarin bagus sekali, bab letakkan Bukhari, bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bab barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki padanya kebaikan, niscaya Allah Ta'ala akan pahamkan dia dalam masalah agama dia. Semakin paham ilmu agama, semakin kebaikan ada pada dirinya. Semakin jauh dan bodoh terhadap ilmu agama, semakin keburukan, kejelekan menimpa dirinya, wal'iyadzubillah. Wa qaulur Rasul alaihi wassalam, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, sahih. Dan perkataan Rasul kemarin, potongan hadisnya itu, alaihi wassalam, dan hanya saja aku adalah yang membagi, sedangkan Allah yang memberi. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau hanya bagi. Siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Maknanya disimak itu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah bil ilmi syar'i wa huwa yanshuruhu fil khalqi, masyaallah. Maknanya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala mengutusnya dengan ilmu syar'i, kemudian beliau menyebarkannya kepada makhluk-makhluknya. Paham ya? Nah, maksudnya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebarkannya, Rasulullah mengajarkannya. Bimasabati man yuqassimul asya', sebagaimana halnya, masabah itu bimangzilati artinya. Nah, jadi kedudukannya itu ibaratnya seperti orang yang bimangzilati man yuqassimul asya'. Kedudukannya seperti halnya orang yang membagikan sesuatu, alat tuqsam, sesuatu yang dibagi. Jadi Rasulullah itu hanya bagi. Dapat wahyu dari Allah Ta'ala, kemudian beliau bagikan, beliau dakwakan, beliau sampaikan kepada umatnya, seperti itu. Paham ya? Ibaratnya seperti orang yang membagikan sesuatu yang dibagi, seperti faraid, membagikan warisan, wassadaqat, atau seperti hal yang bagi sedekah, wa nahwiha. Fama ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nasyarahu fil ummah, maka apa saja yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka na'am barakallahu fiik, beliau menyebarkan, menyampaikan kepada umatnya. Wa kullun akhadha nasibahu minhu, dan masing-masing orang dia akan mengambil bagiannya dari apa? Dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wal mahrum man a'rada amma ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nasyarahu fi ummatihi, dan orang yang diharamkan, orang yang berpaling dari apa yang Rasulullah bawa, dan orang yang berpaling dari apa yang Rasulullah sebarkan pada umatnya. Maksudnya bagaimana? Orang yang berpaling dari ilmu. Ya, orang yang berpaling dari ilmu itu orang yang diharamkan mendapatkan apa? Kebaikan dunia dan akhiratnya. Allah musta'an. Dikit lagi. Wa fi qoulihi wa lan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ini sambungan hadis kemarin juga ya. Dan pada perkataan beliau, dan senantiasa, ingatnya lantazal, lannya ini huruf apa dalam nahwu? Penasab, harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Setelahnya mansub tazal. Zala yazalu termasuk akhwatnya siapa? Kana. Nafyu apa? Isbat. Berarti maknanya senantiasa. Wa lantazal hadil ummah. Senantiasa ada pada umat ini
Qaimatan yang senantiasa tegak berdiri ala amrillah di atas perintah Allah, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka, man khalafahum, orang yang menyelisih mereka, hatta ya'ti amrullah, sampai datang nanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalilun ala anna hadhil ummata la yanqati al-akhyar minha, sahih. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya umat ini tidak terputus dari orang-orang pilihan. Paham ya? Karena umat ini termasuk umat yang dipilih kan? Nah, barakallahu fikum, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ummatan wasata adlan khiyara. Pilihan umat pertengahan, umat pilihan. Paham ya? Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, merintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang perkara munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal tabqa ta'ifatun min hadhil ummah 'alal haqqi 'alimatun bil haqq wa 'amilatun bil haqq wa da'iyatun ilal haqq. Perhatikan itu yang punya kitab. Bahkan tersisa kelompok dari umat ini di atas al-haq. Lihat. Ngapain tersisa? 'Alimatun bil haqq, yaitu mengilmui, mengajarkan al-haq, wa 'amilatun bil haqq, dan mengamalkan al-haq, wa da'iyatun ilal haqq, dan menyeru, mengajak kepada al-haq. Yatawarasuna hadzal ilm wal amal wad da'wah ila an ya'tiya amrullah wa hum 'ala dzalik. Mereka saling mewariskan, barakallahu fiik, saling mewariskan perkara ini, yaitu ilmu, amal, dakwah, sampai waktu yang Allah telah kehendaki. Dalam keadaan mereka seperti itu, ilmu, amal, dakwah. Kemudian tidak terlepas dengan apa? Sabar. Jadi ilmu, amal, dakwah, sabar. Wa amarallahu tabaraka ta'ala al-munawwa anhu, dan juga Allah telah perintahkan agar memberikan peringatan darinya, peringatan tentang keadaan yang akan terjadi di akhir zaman. Fil hadis, di dalam hadis, bahwa inda inqiradil khalqi, yaitu ketika makhluk sudah mulai mendekati habisnya makhluk ini, makhluk-makhluk yang terbaik nanti habis nanti. Min hadil hayat, dari kehidupan ini. Dengan cara apa habisnya? Orang-orang yang baik, orang yang beriman nanti di akhir zaman akan habis. Akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan diutusnya apa? Angin yang sangat lembut sekali. Selembut sehalus sutra. Setiap orang yang terkena, orang mukmin dan muslim terkena angin tersebut langsung wafat seketika. Nah, kemudian datanglah fitnah yang sangat dahsyat. Paham ya? Orang-orang berzina sebagaimana zinanya, keledai di mana-mana, datanglah hari kiamat setelah itu. Kita lihat hadisnya. Kama jaa fil hadis anna Allah tabaraka wa ta'ala idza arada qiyamas saah ba'atsallahu rihan thayyibatan. Sebagaimana datang dalam hadis, disimak itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apabila menginginkan tegaknya hari kiamat, Allah telah mengutus angin yang sangat bagus. Angin yang sangat lembut. Disebutkan riwayat apa? Barakallahu fiik, selembut sutra. Halus sekali. Fata'khudhuhum tahta abatihim, kemudian angin tersebut mencabut nyawa mereka, atau mengambil mereka dari bawah ketiak-ketiak mereka. Fatakbidur ruha kullu mu'min, maka dicabutlah roh setiap orang mukmin, wa kullu muslim, dan setiap orang muslim, wa yabqa syirarun nas, dan tinggal tersisa orang-orang yang jahat. Tinggal manusia-manusia yang jahat, enggak ada lagi yang baik sudah di akhir zaman. Ada enggak kalimat la ilaha illallah diucapkan? Tidak ada lagi. Karena kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kapan? Sampai di muka bumi tidak lagi diucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga la taqumus sa'ah illa ala syirril khalq indallah. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali apa? Sampai kapan? Sampai di muka bumi tinggal orang-orang yang jahat. Orang yang baik sudah apa? Allah telah wafatkan dengan angin tadi itu. Paham? Kita lihat bagaimana keadaannya. Yataharajuna fiha, mereka saling berzina. Mereka saling berzina, berhubungan badan. Yataharajun itu berhubungan badan, berzina. Paham ya? Barakallahu fiik, dalam keadaan seperti itu sebagaimana berzinanya atau sebagaimana berhubungan badannya humur. Humur itu keledai-keledai. Jadi intinya sudah kayak hewan lah manusia itu di akhir zaman. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitabul Fitan wal Hawadits, beliau nukilkan hadis juga bahwasanya di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang tabiatnya sudah diubah. Tabiatnya diubah. Dalam artian dia manusia, cuma tabiatnya itu berubah seperti seakan-akan tabiat hewan. Enggak kenal yang mana yang baik, mana yang buruk, perilaku seperti perilaku hewan di akhir zaman. Waliyadzubillah ya. Nah,
Ini ada kaitannya ya. Dalam artian tinggal orang jahat, orang yang jelek, mereka berzina berhubungan badan sebagaimana keledai-keledai berhubungan badan. Fa'alaihim taqumus sa'ah, maka di waktu itulah tegak hari kiamat wal a'yadu billah. Ka'bah yang semula dilindungi Allah Ta'ala dari tangan-tangan orang-orang jahat yang hendak menghancurkannya, yang waktu itu tragedi kisahnya sampai sekarang diabadikan dalam surat Al-Fil. Waktu itu siapa yang ingin menghancurkan? Abraha, iya kan? Dan pasukan-pasukannya dikenal dengan tentara gajah. Nah, di akhir zaman nanti itu Ka'bah akan dihancurkan nanti. Diambil batu batanya itu satu demi satu dihancurkan. Yang menghancurkan ini bukan orang yang besar. Orangnya ini kecil. Kedua betisnya pun kecil. Berkulit hitam dari Ethiopia, dari Habasyah. Sosok ini dikenal dengan siapa? Yukharibul Ka'bah yaumil qiyamah titik-titik minal Habasyah. Nanti dari kiamat akan dihancurkan Ka'bah itu oleh sosok titik-titik ini dari Ethiopia. Sudah pendek, kecil, hitam dari Ethiopia. Kedua betisnya kecil lagi. Tapi bisa menghancurkan Ka'bah. Abraha loh, besar. Punya gajah yang paling besar, Mahmud namanya, itu enggak bisa apa-apa. Dihalang-halangi Allah Subhanahu wa taala waktu itu, ya kan? Nah, sebutkan dalam sejarahnya namanya Mahmud itu ya, ma'rufnya masyhurnya ya gajahnya. Di akhir zaman ini, di akhir zaman nanti barakallahu fik, itu nanti ada sosok yang badannya itu enggak besar, kecil, berkulit hitam, dua betisnya pun kecil juga, menghancurkan Ka'bah, bayangkan. Siapa itu? Atau ingat antum sadikun? Lupa? Wala ba'as. Coba ya nih. Ingat enggak antum? Yusuf? Enggak ingat juga? Coba antum. Kayaknya ingat kayaknya itu, kayaknya. Dua betisnya kecil, hitam. Menghancurkan Ka'bah dari Ethiopia. Kita tutup dengan pertanyaan ini, enggak masalah. Hayatul ilmi mudzakaratuhu, hidupnya ilmu itu mengulang-ulang. Ayo. Siapa? Yang jelas loh, jangan saya keliru loh ya. Ayo, jangan keliru loh ya. Suwai kotain. Ayo, suwai kotain. Bukan suwai kotan ya, suwai kotain. Suwaikoh tasgir sakoh. Sakoh betis. Tasgir suwaikoh. Dua betis suwai kotain. Suwai kotain. Orang yang memiliki dua betis yang kecil. Yukharibul Ka'bah yaumil qiyamah suwai kotain min Habasyah. Nanti dari kiamat akan dihancurkan Ka'bah itu oleh sosok dikenal dengan suwai kotain. Orang yang memiliki dua betis kecil dari Habasyah. Habasyah dikenal orang-orang yang berkulit hitam. Dalam artian barakallahu fiik, ma'ruf Habasyah Ethiopia. Faham ya? Itu nanti akan hancur di akhir zaman. Allah Taala tidak lindungi lagi. Karena apa? Tidak ada lagi kalimat apa? La ilaha illallah diucapkan. Tinggal orang jahat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim nanti kemana sadikun? Mereka kemana mereka? Dari wafat. Diwafatkan Allah Taala melalui apa tadi? Angin yang sangat lembut sehalus sutra. Paham ya? Angin tersebut langsung apa? Menimpa mereka melalui apa tadi? Di bawah ketiak-ketiak mereka. Lapat tadi seperti itu. Akhirnya cabutlah roh-roh mereka, tinggallah orang-orang yang jahat. Mafhum? Naam. Makanya disebutkan dalam hadis, inna min syarril khalqi indallah man yudrikuhumus sa'ah wa hum ahya. Artinya sesungguhnya orang yang paling jelek di sisi Allah Taala adalah orang-orang yang mereka itu menyaksikan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Paham ya? Seperti itu. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Yang berikutnya pada pertemuan yang datang, bab yang baru yang disebutkan Imam Bukhari insyaallah taala. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.